Sejarah Daulah Mamalik di Mesir 1250 sampai 1517 Masehi. 1. Pembentukan pemerintahan Daulah Mamalik di Mesir. Untuk mempertahankan kekuasaan Daulah Ayyubiyah, Sultan Malik Al-Saleh memberikan kebebasan dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kaum Mamalik Bahri untuk mencapai prestasi dan kedudukan setinggi-tingginya dalam jabatan militer Daulah Ayyubiyah. Karena itu, Mamalik Bahri mempergunakan kesempatan tersebut untuk menyusun suatu kekuatan sehingga menjadi sekelompok militer yang terorganisir. Hal itu dilakukan untuk menyaingi kekuasaan militer suku Kurdi yang sudah ada sebelumnya, yang dibentuk oleh Sultan Malik Al-Kamil. Ketika Malik Al-Saleh berusaha merebut kekuasaan dari Sultan Malik Al-Kamil, dia membantu tentara dari budak-budak Turki. Sebaliknya, Sultan Malik Al-Kamil didukung oleh tentara asal Kurdi. Kemenangan tersebut berada di tangan Sultan Malik Al-Saleh. Setelah Sultan Malik Al-Saleh meninggal, ia digantikan oleh Turansyah. Tapi Turansyah tidak menyukai kaum Mamalik Al-Bahri, sehingga ia membentuk pasukan militer sendiri. Kaum Mamalik pun tidak menyukai karena mengabaikan peran mereka, karena pada tahun 1250 Masehi, Mamalik Bahri dipimpin Baibar dan Izzuddin Aibak melakukan kudeta terhadap Daulah Ayyubiyah hingga Turansyah terbunuh. Baik Malik Al-Saleh maupun Turansyah tidak mempunyai anak laki-laki. Yang ada hanya seorang bekas budak wanita yang bernama Syajar Ad-Dur yang sudah dimerdekakan dan dinikahi oleh Sultan Malik Al-Saleh. Ketika mereka hendak membuatnya menjadi sultan, kaum muslimin menolaknya karena bertentangan dengan tradisi. Untuk mengatasi hal tersebut, Izzuddin Aibak menikahi Syajar Ad-Dur. Dengan demikian, Izzuddin Aibak diangkat menjadi Sultan Daulah Mamalik di Mesir, menggantikan Daulah Ayyubiyah sebelumnya. Yang kedua, kemajuan pemerintah dan perkembangan ilmu pengetahuan Daulah Mamalik di Mesir. Setelah Mesir dipimpin oleh sultan-sultan Daulah Mamalik, mereka melakukan penataan, pembangunan pada berbagai kota, terutama di kota itu oleh dua sultan yang sangat cekatan, yaitu Sultan Az-Zahir Ruknuddin Baibas dan Sultan Al-Mansur Qalawun. Di tangan dua orang sultan tersebut, peradaban Islam tampak cemerlang dan Mesir menjadi pusat kemajuan Islam pada saat itu, meskipun tidak dapat mengimbangi kejayaan yang telah dicapai Baghdad, Cordova, dan Spanyol. Adapun kejayaan yang sudah pernah dicapai Daulah Mamalik antaranya: pertama, kemajuan politik pemerintahan. Di saat Sultan Al-Zahir Ruknuddin berkuasa di Mesir, ia bercita-cita ingin mengikuti langkah-langkah sultan sebelumnya. Seperti yang telah dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi dalam melawan dan mendapat desakan kaum salib terdahulu, sejarah mencatat dahsyatnya pertempuran yang telah terjadi pada perbatasan Suriah tahun 1260 Masehi yang lebih terkenal dinamakan Pertempuran Ainul Jalut. Tentara Mesir yang dikomandokan oleh Atabek Quthus dengan panglima perangnya Sultan Ruknuddin Baibas dapat menghancurkan tentara perang Tartar Mongol yang pada saat itu dipimpin oleh panglima perang Kit yang beragama Kristen Nestarian. Sejak saat itu tamatlah riwayat Tartar Mongol. Kaum muslimin menyambut baik kemenangan tersebut dan memberikan apresiasi yang hangat kepada tentara Mamalik. Bahkan orang-orang Sunni di Damaskus pun ikut menyambut kemenangan tersebut dengan cara menyerang orang-orang Kristen, Yahudi, dan Syiah yang selama ini mereka curigai bekerja sama dengan tentara Mongol. Selanjutnya, Sultan Baibas mengejar dan menyerang sehingga dapat mengalahkan tentara Mongol yang pada saat itu ada di dekat Damaskus, ibu kota Suriah. Faktor kemenangan Baibas dalam usahanya mempertahankan Mesir dari serangan Mongol adalah strateginya yang menyerang keluar Mesir, dan sebab pertahanan yang paling kuat menghadapi musuh adalah menyerang, seperti yang telah dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sedangkan di pihak musuh menganggap remeh kepada tentara Islam, karena itu ibu kota negara Islam Baghdad dihancurkan.
Maka semangat jihadnya telah hilang, karena itu dia datang hanya dengan sejumlah kecil tentara, tetapi perkiraan mereka itu melesat karena semangat tentara Islam masih terkuat, terutama menghadapi serangan Mongol. Kemampuan perang orang Mamalik juga mahir karena mereka memang berbakat perang, jadi Mongol tidak dapat menghadapi mereka. Kemudian Mesir terbebas dari serangan musuh. Baibars membuat sesuatu peristiwa besar dalam pemerintahannya, yaitu melakukan baiat terhadap Al-Musashir pada 1226 sampai 1242 sebagai khalifah. Adapun Al-Musashir berasal dari keturunan Abbasiyah yang melarikan diri dari Baghdad ke Mesir pada saat itu. Karena berasal dari keturunan Abbasiyah, masih diakui sebagai muslim, sebagai khalifah, walaupun hanya sebagai simbol saja. Dia memberikan pengesahan kepada Baibars menjadi sultan untuk wilayah Mesir di Suriah, Hijaz, Yaman, dan daerah sekitar Furat. Dengan demikian, Sultan Baibars mendapat legalitas dari khalifah atas 8 wilayah kekuasaannya. Meskipun jabatan khalifah yang berada dalam lindungan Daulah Mamalik hanya sebagai lambang bagi dunia Islam, tidak mempunyai wewenang, tetapi setiap penguasa dalam dunia Islam merasa memperoleh kehormatan apabila mendapat restu dari khalifah yang berkedudukan di Mesir saat itu. Secara politis, jabatan yang dimaksud lambang khalifah itu masih perlu dipertahankan karena dia berfungsi sebagai alat pemersatu umat Islam dalam seluruh dunia. Dengan adanya jabatan itu, berarti eksistensi umat Islam secara politis masih tetap diakui dan dipersatukan melalui lambang khalifah tersebut. Dengan demikian, meskipun Baghdad telah hancur, tetapi lambang pemerintahan sebagai pengakuan terhadap eksistensi umat Islam masih dapat dipertahankan di Mesir di bawah lindungan Daulah Mamalik. Hal ini berlangsung selama lebih 2,5 abad di bawah 15 sultan. Dari hancurnya kota Baghdad sampai datangnya serangan Sultan Salim ke-1 dari Turki Utsmani ke Mesir, jabatan kekhalifahan itu diserahkan dari Bani Abbas kepada Bani Utsman. Setelah Sultan Daulah Mamalik berganti dari Baibars ke Sultan Al-Malik Al-Zahir Saifuddin, datang lagi serangan bangsa Tartar ketiga ke Mesir di bawah pimpinan Timur Lenk. 10 tentara Timur Lenk dapat dipukul mundur oleh pasukan tentara Sultan Malik Al-Zahir. Jadi untuk ketiga kalinya Mesir dapat dipertahankan dari serangan musuh yang hendak menghancurkannya. Kejayaan yang pernah dicapai Daulah Mamalik di Mesir yang kedua ialah kemajuan ekonomi. Menurut Baibars, kestabilan politik itu mempengaruhi keadaan ekonomi. Sebaliknya, keadaan ekonomi yang stabil mempengaruhi stabilitas politik. Oleh karena itu, ia menstabilkan ekonomi dengan menjalin hubungan perdagangan dengan Italia dan Perancis. Hubungan perekonomian yang baik membuat neraca keuangan negara maju dan stabil. Negara pun akan aman dari permainan ekonomi luar dan pasti jika mantap ekonomi stabilitas negara aman. Dengan mantapnya ekonomi, perhatian ke arah perkembangan ilmu pengetahuan semakin mendapat perhatian yang serius. Kota Kairo menjadi penting dan strategis sebagai jalur perdagangan Asia Barat dan Laut Tengah dengan pihak Barat, dan terlebih penting lagi setelah jatuhnya kota Baghdad. Baibars dan beberapa sultan sesudahnya memberikan kebebasan kepada para petani untuk memasarkan hasil pertanian mereka secara langsung tanpa dimonopoli pemerintah. Hal ini mendorong para petani untuk meningkatkan hasil panen mereka pada gilirannya dapat bagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pertumbuhan ilmu pengetahuan. Pada saat Daulah Mamalik berkuasa di Mesir, Sultan Baibars menjadikan kota Mesir sebagai arena kegiatan para ilmuwan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, sehingga berkembanglah ilmu pengetahuan di Mesir. Dalam bidang sejarah, muncul Ibnu Khaldun yang terkenal sampai sekarang, yang telah menulis sebuah kitab berjudul Muqaddimah. Buku tersebut masih ada sampai sekarang, dan juga ada Al-Fida dan Al-Mahrisi. Dalam bidang kedokteran juga,
mengalami kemajuan yang gemilang dengan ditemukan susunan darah dan peredarannya di dalam paru-paru manusia oleh Abu Al-Hasan Ali Al-Masib. Juga Ibnu Abi Ushabiyah telah menulis sebuah buku yang berjudul Uyun Al-Arabi Al-Tabahat Al-Tahibah. Pada masa ini juga muncul seorang dokter hewan yang bernama Abdul Al-Ma'in Dimyati dengan kitabnya yang berjudul Fadil Al-Hayl, keunggulan pemasukan berkuda. Dalam bidang farmasi dikenal seorang ahli yang bernama Al-Kuhin dan Altar dengan bukunya yang berjudul Minhaj Al-Duhwan wa Duhwasa Al-Ayyan. Dalam bidang matematika dikenal dengan nama Abu Al-Fajar Al-Tabari. 14. Dalam bidang agama, pada saat ulama Baghdad kehilangan semangat akibat kehancuran Baghdad, pintu berjihad seolah-olah ditutup. Akhirnya mereka banyak menguliti ilmu tasawuf dan tarikat. Sementara itu di Daulah Mamalik di Mesir muncul seorang ulama besar, Ibnu Taymiyah Al-Hamyah, yang berusaha untuk mengubah pola pikir umat Islam yang bersifat tradisional pada masa itu kepada pola pikir yang lebih rasional, yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, serta selalu menumpuk semangat untuk melakukan ihtizat. Hal yang dilakukan Ibnu Taymiyah tersebut dapat dipahami karena masa itu banyak ulama yang beraliran Sunni, mereka kuat berpegangan pada tarikat dan tasawuf, dan telah menjalin paham bagi kebanyakan daripada mereka bahwa pintu ihtihad telah tertutup dan kini tinggal hanya mengkaji apa yang telah dibahas ulama terdahulu. Pola pikir inilah yang hendak diperbarui oleh Imam Ibnu Taymiyah. Ibnu Taymiyah tidak sendiri. Dia ditemani oleh kawan-kawannya sesama ulama, Jalaluddin Al-Sufyati. Dia adalah seorang ulama yang produktif menulis baik di bidang tafsir maupun sejarah. Di bidang tafsir ia menulis buku yang berjudul Al-Ihtan fi Ulamin Quran. Ditambah seorang ulama terkenal di bidang hafiz hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani, kepada Khalidun di Kairo dengan bukunya antara lain Tahbir Al-Tahzib 12 jilid, Al-Istihab 4 jilid. Ulama yang terkenal dalam bidang sastra tercatat Safaruddin Muhammad Busuri dengan kitabnya yang berjudul Buhrat. C. Kemunduran pemerintahan dan faktor-faktornya. Kesultanan Mamalik mulai memasuki masa kemunduran terlihat setelah jabatan pemerintahan beralih dari tangan Mamalik Bahri ke Mamalik Burji pada tahun 1382 Masehi. Karena kaum Mamalik Burji tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang cara mengatur dan mengelola pemerintahan. Kemampuan mereka hanya di bidang militer. Hal tersebut dapat dimengerti karena mereka datang ke Mesir adalah budak-budak yang didadakan oleh Sirkas Turki oleh Sultan Qalawun. Karena ia curiga terhadap beberapa tokoh militer dari Mamalik Bahri yang dianggapnya dapat mengancam kelangsungan kekuasaannya. Terakhir, Kesultanan Malik hancur ketika Sultan Salim dari Daulah Turki Utsmani datang ke Mesir untuk merebut kembali Mesir dari tangan Daulah Mamalik pada tahun 1517 Masehi. Sejak itu tamatlah riwayat Daulah Mamalik di Mesir beralih ke tangan Turki Utsmani. Termasuk di antaranya jabatan Khalifah Abbasiyah yang dilindungi oleh sultan-sultan Daulah Mamalik selama lebih kurang dua abad ikut serta beralih ke tangan Sultan Salim. Sejak itu pula dia memakai gelar Khalifah dari Turki Utsmani.